Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Matematika Fisika. Sesi kali ini merupakan akhir dari aljabar kompleks yang sekaligus akan saya anggap sebagai akhir dari bagian ke-1 bab bilangan kompleks. Maksudnya akhir bab itu nanti setelah ini akan ada beberapa tugas untuk kalian untuk memperkaya kemampuan kalian. Tapi jangan khawatir, saya akan mencontohkan mengerjakan tugasnya untuk 1 nomor saja. Tidak banyak-banyak ya. Oke, sekarang kita masuk ke persamaan kompleks, masih di aljabar kompleks. Apa itu maksudnya persamaan kompleks? Tentu kalau kita memiliki persamaan, sebuah persamaan, maksudnya itu bla 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 sama dengan bla bla bla, maksudnya ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Lalu bagaimana jika persamaan tadi adalah persamaan kompleks? Tentu bilangan kompleks ini memiliki 2 komponen, yaitu komponen real dan imajiner. Jika bentuknya persamaan kompleks, maka bagian komponen real masing-masing ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan, itu sama. Dan komponen imajinernya juga sama. Hanya semacam itu. Jadi sederhana sekali sebenarnya. Bisa dipahami? Oke. Sekarang saya akan memberikan contohnya. Persamaan kompleks ya. Contohnya yang ada di buku saja. Nah, ini x plus y kuadrat sama dengan 2i. Jika saya punya persamaan x plus y kuadrat sama dengan 2i. Nah, maksudnya adalah komponen real ruas kiri ini harus sama dengan komponen real ruas kanan. Oke, mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah mengkuadratkan ruas kiri. Sehingga hasilnya adalah x kuadrat ditambah xyi ditambah xyi juga ditambah iy kuadrat sama dengan 2i. Saya akan jadikan satu. Jadi yang depan dan belakang iy kuadrat ini hasilnya adalah min y kuadrat, sehingga saya tuliskan x kuadrat min y kuadrat ditambah 2xyi sama dengan 2i. Nah, maksudnya setelah kita memperoleh persamaan ini, maka komponen real sebelah kiri itu sama dengan komponen real sebelah kanan. Jadi di sini komponen real sebelah kanannya adalah 0 mestinya. Nah, ini. Dan komponen imajiner ruas kiri ini sama dengan komponen imajiner ruas kanan. Sehingga dari persamaan ini kita memperoleh atau kita jelas mendapatkan bahwa x kuadrat min y kuadrat itu sama dengan 0 dan 2xy sama dengan 2. Tentu ini xy sama dengan 1. Oke, di sini kita memiliki 2 buah persamaan, yaitu x kuadrat sama min y kuadrat sama dengan 0 dan xy sama dengan 1. Nah, kita akan gunakan persamaan ini. Boleh dimasuk ini. Oke, di sini kita memiliki 2 buah persamaan, yaitu x kuadrat min y kuadrat sama dengan 0 dan xy sama dengan 1. Tentu kita bisa mencari berapa nilai x dan berapa nilai y.
Dari persamaan ini, kita bisa menuliskan bahwa X kuadrat itu sama dengan Y kuadrat. Sehingga tentu X itu sama dengan Y. Atau sebaliknya, Y itu sama dengan X. Begitu. Jika kita substitusikan ke persamaan kedua, yaitu X, Y sama dengan 1. Nah, misalkan yang kita substitusi adalah Y-nya. Yaitu Y itu sama dengan X. Tentu X kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga X atau akar dari X kuadrat, kalau kita akarkan ya masing-masing ruas ya. Oke. Tentu di sini kita akan memperoleh bahwa X itu plus minus 1. Jadi kalau tidak plus 1 ya min 1. Oleh karena X ini mestinya bilangan positif, tentu yang negatif ini tidak kita gunakan. Sehingga yang akan kita gunakan adalah X yang sama dengan 1. Sehingga yang kita peroleh adalah X itu sama dengan 1 dan tentu Y itu juga sama dengan 1. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Saya pikir bisa dipahami ya. Nah, berarti saatnya sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang ada di buku saya. Halaman 30, nomor 1 sampai 3. Nah, tapi saya akan mencontohkan mengerjakan soal ini. Yang nomor 1A saja. 1A akan coba saya kerjakan. Yaitu soalnya tadi adalah I plus akar 3 kuadrat. Oke. Soal I plus akar 3 kuadrat. Perintahnya adalah sederhanakan bentuk bilangan kompleks berikut, lalu rubahlah dalam bentuk polar. Dan di sini tidak hanya merubah sebenarnya, tapi soalnya ada tambahannya, yaitu gambarkanlah dalam bidang kompleksnya, baik itu polar maupun kartesian. Kalau kita uraikan, tentu hasilnya adalah I plus akar 3, I plus akar 3, semacam itu. Terus sama dengan I kali I adalah min 1. I kali akar 3 adalah plus I akar 3. Ditambah I akar 3. Ditambah 3. Atau sama dengan nilainya adalah 2 plus I 2 akar 3. Nah, semacam ini. Atau boleh saya tuliskan dengan 2 kali 1 plus I akar 3. Oke. Semacam itu. Dan kalau kita gambarkan pada bidang kompleks, nah, oke. Itu. Di sini X, sini Y. Tentu yang real adalah 2. Dan yang Y adalah 2 kali akar 3. Ini angka 2. Ini 2 akar 3. Nah, ini adalah titiknya. Ini adalah titik 2,2 akar 3. Semacam itu. Lalu kalau kita rubah ke dalam bentuk polar, nah, dalam bentuk polar, tentu kita punya X di sini ya, bahwa X itu sama dengan 2 dan Y-nya itu sama dengan 2 akar 3. Tentu kita harus mencari R.
Dengan R itu rumusnya adalah akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, di sini X kuadrat adalah 4 ditambah 4 kali 3, 12, itu sama dengan 16, akar dari 16 sama dengan 4. Lalu tetanya adalah atas tangan theta. Atas tangan Y per X. Atas tangan Y-nya adalah 2 akar 3, X-nya adalah 2. Atas tangan akar 3. Kita coret akar 3. Jadi tangan yang hasilnya akar 3 adalah 60 derajat. 60 derajat. Tapi di sini dalam konteks bilangan kompleks ini kalian harus bisa merubah derajat ini dalam radian. Karena salah satu bagian yang penting adalah menuliskan sudutnya dalam radian, termasuk saat menuliskan R pangkat I theta. Theta yang dimaksud bukan dalam derajat tapi dalam radian. Dan ini tentu nilainya adalah pi per 3 radian. Oke, sehingga kalau saya tuliskan dalam bentuk polar, Z ini ya, dalam bentuk polar, saya tulis di mana ini? Sini aja belakangnya. Nah, saya tuliskan bahwa Z itu sama dengan R kali E I theta, E pangkat I theta, maka sama dengan 4 kali E pangkat I pi per 3. Nah, semacam ini. Bisa dipahami ya. Kalau saya gambar, berarti di sini tentu ini panjangnya adalah 4 dan sudut ini adalah 60. Pi per 3. Semacam itu. Jelas? Bisa dipahami? Dan tugas kalian adalah menguraikan semacam ini. Tapi perhatikan lagi pertanyaannya. Belum tentu tugasnya sama untuk masing-masing nomor. Silahkan kerjakan buku latihan di buku saya, yaitu latihan 2.1 di bab 2. Ada 5 soal sisa, dikerjakan. Dan bagaimana dengan pengumpulannya, kalian bisa melihat di Spada. Saya akhiri dulu pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.